Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Aulia Rahma dengan NIM 2004984 dari kelas 2B PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini dari pertemuan kedua hingga pertemuan ketujuh. Pada pertemuan kedua membahas mengenai urgensi perkembangan sosial, emosional, moral, dan agama anak usia dini. Ranah perkembangannya meliputi 1. Motorik, yang kedua psikomotorik, yang ketiga sosial emosional, yang keempat bahasa, yang kelima moral. Pada masa usia dini, pertama kali yang harus ditanamkan adalah pendidikan agama atau spiritual, di mana hal tersebut secara langsung berpengaruh terhadap perilaku dan perkembangan anak kelak. Pendidikan agama atau spiritual bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana, seperti mengenalkan ciptaan Tuhan. Proses penanaman nilai-nilai agama dengan membiasakan anak berperilaku baik. Perkembangan moral dan agama pada anak usia dini adalah perubahan psikis yang dialami oleh anak usia dini terkait kemampuannya dalam memahami dan melakukan perilaku yang baik serta menghindari perilaku yang buruk berdasarkan ajaran agamanya. Peran keluarga juga dapat membentuk pola sikap dan kepribadian anak. Sosial emosional merupakan proses penyelesaian diri seorang anak dengan sekelompok orang atau anak mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Kita juga dapat mengukur keberhasilan perkembangan sosial emosional anak ketika anak sedang bermain dengan teman-temannya dan membawa energi positif. Faktor yang mempengaruhinya adalah pertama, pengasuhan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh langsung kepada anak. Yang kedua, kematangan fisik dan psikis anak dalam mengendalikan emosi. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang keempat, aktivitas sosial. Adapun faktor penghambatnya yaitu kurangnya bimbingan, perhatian, dan motivasi yang diberikan orang tua serta stimulus yang tidak tepat. Pada pertemuan ketiga, kita membahas mengenai teori Bandura. Urgensi dari teori Bandura ini membahas mengenai pembelajaran sosial yang dikenal dengan teori modeling atau pemberian contoh. Pada teori Bandura ini membahas mengenai 4 tahapan proses pembelajaran modeling atau pemberian contoh. Yang pertama, mengamati. Anak selalu mengamati apa yang ia lihat. Yang kedua, anak selalu mengingatnya. Yang ketiga, meniru. Setelah mengamati dan mengingat, anak melakukan atau meniru apa yang ia lihat dan ia amati. Yang keempat adalah motivasi. Motivasi artinya penguatan untuk melakukan peniruan yang apa yang ia lihat dan ia amati. Teori Bandura dapat kita terapkan dalam pembelajaran anak usia dini. Kita sebagai guru dan orang tua dapat menstimulus anak dengan memberikan contoh atau teladan yang baik untuk anak. Kemudian pada pertemuan keempat kita membahas mengenai teori ekspresi emosi dan respon emosi anak usia dini. Pada pertemuan keempat mengacu pada suatu artikel yang diterbitkan oleh NIEYC yang meliputi 3 perspektif, diantaranya 1. Merencanakan sesuatu, yang kedua bermain dan berefleksi, yang ketiga eksplorasi dan kolaborasi saat bermain dan belajar. Artinya di sini kita dapat memberikan pembelajaran kepada anak dengan memberikan bermain peran, atau kita bisa memberikan bermain eksperimen yang tentunya tidak membahayakan untuk anak. Kemudian pada pertemuan kelima kita membahas mengenai masa prenatal dan masa neonatal. Masa prenatal di sini adalah masa atau periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak masa konsepsi, yaitu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Faktor yang mempengaruhi masa prenatal atau masa kehamilan ini dipengaruhi oleh genetik,
kondisi fisik ibu, konsumsi obat-obatan di masa kehamilan, penyakit bawaan, asupan nutrisi, stres pada ibu, dan proses kehamilan. Faktor yang mempengaruhi masa neonatal. Masa neonatal adalah masa setelah kelahiran. Biasanya yang mempengaruhi masa neonatal ini adalah makanan bergizi, kebutuhan energi, kesehatan, stimulasi aktif, kasih sayang, sarana dan prasarana yang aman dan nyaman, serta kontak sosial dan motivasi. Kemudian pada pertemuan ke-6 kita membahas mengenai fase perkembangan masa bayi. Fase perkembangan masa bayi meliputi perilaku emosional bayi. Bayi bisa mengeluarkan emosinya melalui tangisan dan senyuman. Kemudian perilaku sosial bayi bisa memberikan respon kepada orang yang diajak bicaranya, seperti berteriak atau menendang-nendang. Yang ketiga adalah perilaku moralitas. Perilaku moralitas di sini yaitu meliputi aturan dan norma. Namun pada bayi belum paten, sehingga belum bisa diajarkan, dan bisa diajarkan ketika ia sudah mengerti atau mampu berbicara. Yang keempat, penggolongan seks, artinya membedakan antara laki-laki dan perempuan seperti dalam bermain. Untuk laki-laki bermain mobil-mobilan, dan untuk anak perempuan bermain boneka. Yang terakhir, kebahagiaan pada bayi. Biasanya kebahagiaan pada bayi itu ditandai dengan tertawa dan tersenyum. Yang terakhir, pada pertemuan ke-7 membahas mengenai fase perkembangan kanak-kanak awal. Fase perkembangan kanak-kanak awal atau disebut early childhood yang dimulai pada umur 2-6 tahun. Yang meliputi 1. Perkembangan fisik seperti bertambah tinggi dan bertambah berat. Yang kedua, perkembangan motorik baik kasar dan halus. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa anak itu bisa dimulai ketika anak memiliki banyak kosakata serta memahami aturan bermain. Yang keempat adalah pendidikan di masa kanak-kanak awal. Pendidikan di masa kanak-kanak awal ini biasanya dilakukan sebelum sekolah atau prasekolah, ketika anak mendapatkan pendidikan pertamanya dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Kemudian pendidikan saat sekolah, ketika anak mendapatkan pendidikan dari lembaga pendidikan seperti kelompok bermain, kelompok belajar, atau pendidikan dasar untuk anak usia dini. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.